Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat-sehat saja ya. Nah teman-teman, kali ini kami akan membahas materi tentang porifera. Nah, sebelum membahas materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu beserta dengan rekan-rekan saya. Nah teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah. Adapun rekan saya ada Nurul Aulia Ramadhani dan Andi Hesti Yuliana. Baik teman-teman, langsung saja kita ke inti materi pada kali ini. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas materi pertama yang terdiri dari pengertian porifera dan adapun ciri-ciri dan karakteristik porifera serta struktur tubuh porifera. Baik teman-teman, langsung saja. Nah, teman-teman di sini apa sudah tahu apa sih itu porifera? Nah, kalau belum tahu, silahkan simak video kami ya. Baik, langsung saja. Apa itu porifera? Porifera atau kata Latin yang berarti berpori atau spons laut atau bunga karang atau biasa disebut juga sebagai sunggu, kampurung atau tasak adalah organisme multiseluler yang mempunyai banyak pori sehingga air dapat melewatinya. Tubuh mereka ini terdiri dari mesohil yang diapit oleh dua lapisan tipis sel. Spons memiliki sel yang tak terspesialisasi yang biasa disebut juga tidak memiliki tugas khusus dan dapat berubah menjadi tipe sel lain serta dapat berpindah antara lapisan sel utama dan mesohil. Nah, spons ini tidak memiliki sistem saraf pencernaan maupun sistem peredaran darah. Sebaliknya, sebagian besar mengandalkan aliran air melalui pori-pori tubuh mereka untuk mendapatkan makanan dan oksigen dan untuk membuang limbah. Selanjutnya, kami melangkah pada ciri-ciri porifera. Nah, teman-teman sekalian, ciri-ciri porifera itu terdiri dari beberapa ya. Ya, yang pertama yaitu porifera itu hidup di udara. Nah, ciri-ciri porifera yang pertama adalah semua hewan dalam filum porifera hidup di dalam air. Nah, kemudian yang kedua, tidak memiliki jaringan dan organ sejati. Nah, yang ketiga, melakukan pencernaan intraseluler. Kemudian berbentuk silinder dan tubuhnya berpori. Kemudian hermafrodit dan kemampuan regenerasi yang tinggi dan tidak memiliki sistem saraf. Nah, kemudian ada pun juga karakteristik porifera. Nah, yang pertama yaitu simetri tubuhnya berbentuk radial. Kemudian lapisan tubuhnya diploblastik. Kemudian porifera bereproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual yaitu seperti dengan tunas dan fragmentasi, sedangkan seksual yaitu hermafrodit. Kemudian adapun habitat porifera yaitu di dasar perairan. Struktur tubuh pada porifera. Nah, teman-teman, struktur tubuh pada porifera ini terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama ada pinalkosit, ada mesohil dan ada konosit. Nah, pinalkosit itu yaitu sel epitel sederhana penyusun tubuh bagian luar. Nah, kemudian ada koanosit yang dimana sel berleher penyusun tubuh bagian dalam. Kemudian ada amoebosit yang menyerap makanan dan mengangkut sisa metabolisme antar sel. Kemudian ada porosit untuk membuka dan menutup pori. Kemudian ada skleroblast yang membentuk spikula yang menyusun juga kerangka tubuh. Nah, kemudian yang terakhir itu ada arkeosit yang membentuk sel produktif. Calcarea disebut juga spons kapur. Karakteristiknya adalah spikula yang terbuat dari kalsium karbonat dalam bentuk mineral kalsit dan aroganik. HC Cetanelida disebut juga spons kaca. Karakteristiknya adalah spikula yang tersusun dari silika atau kaca. Demospongia, 80% dari semua spons di dunia merupakan anggota kelas ini. Rangkanya terbuat spikula dan benang spongin. Homoskleromorpha, sebelumnya bagian dari Demospongia.
Tetapi baru-baru ini diakui sebagai kelas tersendiri. Tidak ada perbedaan mendasar dengan Demospongia, tetapi hanya berbeda secara genetik. Porifera berreproduksi secara seksual atau aseksual. Spesies yang berreproduksi secara seksual mengeluarkan sel sperma ke air dan bertemu sel telur. Telur yang berfertilasi berenang mencari tempat untuk menempel dan tumbuh menjadi individu baru. Spons dapat bergenerasi dari bagian yang terpotong apabila bagian tersebut punya sel yang tepat. Sedangkan yang berreproduksi secara aseksual menggunakan 3 cara, yaitu tunas, gemula, dan fragmentasi. Selanjutnya, siklus hidup porifera. Spons di daerah iklim sedang hidup sampai beberapa tahun, tetapi beberapa spons tropis dan spons laut dalam dapat mencapai umur 200 tahun atau lebih. Beberapa Demospongia tumbuh 0,2 mm per tahun jika pertumbuhannya konstan. Hewan dengan lebar 1 m mungkin berumur 5.000 tahun. Beberapa spons memulai reproduksi seksual ketika berumur beberapa minggu dan ada juga yang menunggu sampai beberapa tahun. Habitat porifera. Spons dapat ditemukan di seluruh dunia, dari daerah tropis sampai kutub. Kebanyakan tinggal di air jernih dan tenang supaya partikel kotoran tidak menutupi pori-pori spons dan membuat mereka kesulitan untuk bernafas dan makan. Spons tinggal baik di permukaan keras seperti bebatuan atau permukaan lembut seperti pasir. Berbeda kelas, berbeda pula habitatnya. Spons kapur tinggal di laut dangkal, sedangkan spons kaca tinggal di laut dalam. Demospongia lebih bervariasi, dari laut dangkal sampai laut dalam. Sekitar 150 spesies Demospongia tinggal di air tawar. Berikut merupakan gambar habitat dari porifera. Adapun peran porifera dalam kehidupan, spons digunakan untuk berbagai hal seperti bagian dalam pelindung kepala, penyaring air, dan alat pembersih, serta spons sintesis. Rangka spons dapat digunakan sebagai hiasan. Zat kimia yang dikeluarkannya memiliki potensi sebagai obat penyakit kanker. Selain hal itu, ternyata porifera dapat mengembalikan kualitas air. Hal ini dapat dibuktikan karena zat-zat yang tidak berguna yang berada di sekitar porifera bisa tersedot melalui pori-pori dan porifera akan menyaringnya. Berikut manfaat dari porifera dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai bahan baku obat-obatan, sebagai alat penggosok, menjadi tempat berlindung ikan, menyaring polutan sehingga air tetap jernih, dan sebagai hiasan. Vertebrata yang paling sederhana dan memiliki tubuh berpori. Ciri khas dari porifera adalah tubuhnya yang berongga dengan sistem kanal yang memungkinkan air masuk dan keluar untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Mereka hidup di lingkungan perairan, sebagian besar di laut dan bersifat sesil. Selain itu, mereka memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyaring alami yang membantu menjaga kualitas air. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kesimpulan kita pada materi ini adalah Porifera atau biasa dikenal sebagai hewan spons adalah kelompok hewan invertebrata yang paling sederhana dan memiliki tubuh berpori. Ciri khas dari Porifera adalah tubuhnya yang berongga dengan sistem kanal yang memungkinkan air masuk dan keluar untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Mereka hidup di lingkungan perairan, sebagian besar di laut dan bersifat sesil. Selain itu, mereka memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai penyaring alami yang membantu menjaga kualitas air. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.